Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur kita kembali mari bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yehezkiel 37 sampai 39. Saya akan membacakan kitab Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti itu diperintahkan Tuhan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Lalu firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu ia bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu di tanah Israel. Mari kita lanjutkan firman Tuhan ini. Saya beri tema hikayat tulang kering. Kita baca di dalam kitab Yehezkiel 37 tadi. Saya akan memberi satu ilustrasi. Ada seorang anak muda, saya sebut saja namanya si A. Si A ini sudah setahun tidak bekerja. Walaupun dia rajin memasukkan lamaran ke perusahaan-perusahaan dan
ke tempat-tempat yang lain, tetapi dia tidak diterimanya. Jadi sudah hampir setahun dia nganggur. Karena dia nganggur tidak bekerja, dia putus asa. Ayahnya mengetahui bahwa si A ini putus asa karena dia tidak mempunyai pekerjaan, dia tidak mempunyai pengharapan. Lalu ayahnya membawa dia ke satu kuburan dan dia menunjuk kepada batu nisan itu dan dia berkata kepada anaknya, orang yang tidak mempunyai pengharapan itu adalah orang yang sudah mati. Jadi kalau orang yang masih hidup itu masih punya pengharapan, yang tidak punya pengharapan adalah orang-orang yang sudah mati. Sebab itu kamu masih muda, kamu masih punya satu pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pengharapan di dalam hidup manusia itu sirna. Kalau dia sudah mati, sudah meninggal dunia. Menariknya kitab Yehezkiel menunjuk pada pengharapan yang tidak biasa di tengah lembah penuh tulang belulang yang kering. Penuh tulang belulang manusia. Allah bertanya kepada Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Tadi kita sudah membaca. Dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Secara manusia, Yehezkiel tahu bahwa itu mustahil. Tetapi dia menjawab kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Jadi dia tahu secara manusia tidak mungkin, tetapi Engkaulah yang mengetahui. Kita baca dalam ayat 1 sampai 3. Tadi sudah saya bacakan. Melalui nubuat tulang kering menunjuk pada kehidupan yang mati. Tulang kering itu adalah kehidupan yang sudah mati. Orang yang sudah dikubur di dalam kuburan tulangnya kering, dia sudah mati. Bukan secara fisik kita tahu. Kita mengetahui melalui nubuatan tulang-tulang yang kering tadi akan diubahkan menjadi tentara yang sangat besar. Yehezkiel mempunyai satu keyakinan. Allah menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. Dan sesudah Yehezkiel bernubuat, maka tulang-tulang itu dihidupkan kembali. Tulang-tulang itu bersambung kembali dan ditutupi dengan daging dan kulit. Kemudian dia hidup kembali menjadi manusia. Kita bisa baca di dalam ayat 4 sampai 10. Tadi sudah saya bacakan. Tulang kering itu menunjuk kepada kehidupan yang mati dan tidak lagi mampu melihat kehidupan yang mati secara fisik, melainkan secara rohani. Jadi tulang yang kering itu adalah kehidupan yang mati, bukan secara fisik, bukan secara tubuh, tapi secara rohani. Orang yang rohaninya sudah mati itu seperti tulang-tulang yang kering. Hidup tanpa tujuan, tanpa pengharapan, dan tidak lagi mampu melihat masa depan. Kalau kita tidak punya pengharapan, kita tidak mampu lagi melihat masa depan kita. Dan yang ada hanyalah kegagalan, kesedihan, dan sebagainya. Kita menghadapi situasi demikian. Kuasa firman Tuhan benar-benar diperlukan. Daripada mengeluh, lebih baik kita berdoa kepada Tuhan. Lebih baik kita memperkatakan firman Tuhan.
Seringkali kalau kita tidak ada harapan seperti tulang-tulang kering itu. Tetapi jangan kita lakukan itu, tetapi lebih baik kita berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan bekerja lebih dahsyat daripada logika atau perkataan manusia. Mungkin kita dikatakan sebagai pribadi yang tidak punya masa depan. Bisa saja. Mungkin juga kita menganggap diri kita sudah mati bagaikan tulang-tulang kering. Jika benar demikian, ingatlah bahwa bersama dengan Tuhan yang hidup, kita selalu memiliki pengharapan. Bersama dengan Tuhan kita memiliki pengharapan, dan Tuhan berjanji bahwa masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan itu adalah masa Tuhan, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak peduli seberapa banyak keringnya pengharapan, tapi bersama Tuhan kita mampu melihat masa depan yang indah. Sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita senantiasa mau memandang ke depan, memandang kepada Yesus, berharap kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada masa depan, ada kehidupan, ada kekuatan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Tulang-tulang yang sudah kering secara manusia tidak mungkin dihidupkan, tapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Begitu juga kalau kita menghadapi kesulitan, jangan putus asa, tapi kita berharap kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Sekian firman Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WA, WhatsApp di nomor 081327420088. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajar kepada kami untuk selalu berharap kepadamu. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Biarlah dalam keadaan sesulit apapun juga kami boleh berharap dan percaya bersandar kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai, baik dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga mereka. Tuhan senantiasa memberkati Ibu Gembala kami. Tuhan pakai beliau makin hari makin heran. Beri kekuatan lahir dan batin. Bukakan selalu rahasia-rahasia firman-Mu. Berkati call center yang dengan setia melayani kami. Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat GPDI El Shaddai yang mengasihi Tuhan. Bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.